Selanjutnya, ini adalah 4 poin keputusan, ketentuan hukum. Masih sifatnya umum. Ya. Sekali lagi saya baca, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib bagi muslim. Dukungan sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Yang ketiga, pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzaki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. Yang keempat, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Ya. Adapun pada pertemuan kali ini, kami ingin menyampaikan kepada seluruh para jamaah yang berhadir di Masjid Al-Falah, begitu juga yang mengikuti kami melalui media sosial dimanapun saudara kami berada, tentang sosialisasi apa yang telah difatwakan oleh para ulama Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yang pada fatwa Majelis Ulama nomor 83 tahun 2023, sekitar 4 hari yang lalu. Fatwa ini dikeluarkan oleh para ulama berbarengan dengan fatwa-fatwa yang lain. Jadi para ulama Indonesia telah berkumpul dan melahirkan beberapa fatwa. Salah satu fatwanya adalah fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ya, fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa MUI atau fatwa para ulama kita butuhkan adalah dalam rangka kita selalu umat muslim yang menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan dari berbagai macam sisi. Kita ingin mendapatkan pandangan agama kita tentang tantangan kehidupan itu seperti apa, baik bersifat pribadi atau berjamaah atau kelompok. Di sini kita butuhkan pada fatwa. Kondisi yang terjadi tiba-tiba muncul, yang kita ingin, adakah pandangan agama dalam hal ini untuk kita ikuti atau tidak ada. Maka disinilah peran fatwa para ulama dalam menjelaskan tentang sisi pandangan agama dalam hal tantangan yang kita hadapi. Nah, saat ini, bukan cuma saat ini sebenarnya, sudah dari zaman dulu, sudah lama ya. Tapi isu ini mencuat dan semakin menguatkan kita untuk memahami pandangan agama tentang hukum mendukung terhadap perjuangan saudara muslimin kita di Palestina. Saya ingin membacakan ini sebagai instruksi juga daripada para ulama kita untuk menyampaikan hal ini kepada banyak kaum muslimin supaya fatwa ini terrealisasi dan bisa menjadi pedoman kehidupan kita sehari-hari. Kami ingin sampaikan langsung kepada keputusan fatwa para ulama menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ya, kami bacakan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dasar-dasar hukumnya akan kita bacakan, kita jelaskan setelah keputusan ini kita sampaikan kepada para jamaah sekalian. Pertama adalah ketentuan hukum mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel, hukumnya wajib. Jadi mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel, hukumnya wajib. Ini wajib
hukumnya mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dari agresi Israel. Itu hukumnya wajib, kata para ulama. Ulama kita, ulama Indonesia, mewajibkan. Ya. Dukungan sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas, termasuk dengan bagaimana cara mendukungnya. Ya. Nah, disebutkan pada poin nomor 2, dukungan sebagaimana disebut pada poin nomor 1 di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Ya. Termasuk dalam dukungan kita, salah satunya adalah distribusi zakat, infak dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina, maka itu masuk dalam dukungan itu. Pada dasarnya, poin nomor 3, pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzaki. Nah, pada dasarnya zakat itu didistribusikan kepada orang-orang yang berhak yang ada di sekitar orang yang mengeluarkan zakat. Kan begitu? Itu hukum dasar zakat. Diberikan kepada orang yang di mana kita tinggal atau di mana kita menghasilkan harta itu. Kepada mereka lah kita berikan, orang-orang yang berhak di antara mereka yang kita berikan. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. Nah, sekarang berarti pemindahan zakat. Fatwa para ulama MUI kita bahwa bisa tidak zakat ini dipindahkan dari tempat yang pada dasarnya di situ harus dibagikan. Bisa nggak dipindahkan? Fatwa para ulama kita mengatakan bahwa dalam kondisi darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh dari tempat tinggal orang yang mengeluarkan zakat. Seperti untuk perjuangan Palestina. Nah, ini harap menjadi perhatian kita bahwa yang mengeluarkan zakat, menginfakkan zakatnya untuk perjuangan saudara kita di Palestina tidak dikeluarkan di tempat ini, hukumnya adalah boleh. Ya, boleh dikeluarkan zakat, tidak salah untuk diberikan zakat demi perjuangan dan membantu saudara kita di Palestina dalam kondisi mendesak seperti ini. Itu fatwa para MUI kita. Nah, jadi supaya tidak lagi terjadi beda pendapat simpang siur ya dalam masalah ini. Keempat, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Nah, poin nomor 4 adalah mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Nah, haram ya. Jadi ini fatwa ini ya. Fatwa ini jelas sekali dituliskan oleh ulama MUI, ulama-ulama Indonesia, bahwa mendukung agresi Israel yang seperti kita tahu hari ini terhadap Palestina dan saudara-saudara kita di Palestina, atau pihak yang mendukung Israel, enggak dukung Israel langsung, tapi mendukung pihak yang mendukung Israel, baik langsung maupun tidak langsung, ini hukumnya haram, tidak boleh dilakukan sama sekali. Nah, selanjutnya ini adalah 4 poin keputusan ketentuan hukum, masih sifatnya umum. Ya, sekali lagi saya baca. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel, hukumnya wajib bagi muslim. Dukungan sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Yang ketiga, pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik
yang berada di sekitar muzaki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh seperti untuk perjuangan Palestina. Yang keempat, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Ya. Rekomendasi yang kedua dari fatwa ini adalah rekomendasi. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan dan melakukan solat gaib untuk para syuhada Palestina. Ini rekomendasi terhadap keputusan tadi. Umat Islam diimbau mendukung perjuangan Palestina dengan gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan dan melakukan solat gaib untuk para syuhada Palestina. Itu rekomendasi yang pertama. Yang kedua, pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan dan konsolidasi negara-negara OKI. Negara-negara OKI adalah organisasi kerjasama Islam, OKI, untuk menekan Israel menghentikan agresi. Nah, ini untuk tingkat pemerintahan, untuk tingkat tinggi. Kewajiban pemerintah kita untuk mengambil langkah-langkah secara diplomasi supaya untuk membantu perjuangan saudara kita di Palestina. Kemarin Presiden Indonesia Joko Widodo itu diberikan mandat oleh negara-negara organisasi kerjasama Islam OKI untuk membawakan keputusan daripada konferensi tingkat tinggi dan luar biasa OKI di Riyadh. Diberikan mandat Presiden Jokowi yang menyampaikannya kepada Presiden Amerika untuk menghentikan perang dan membantu saudara-saudara kita di Gaza dengan segala bentuk jenis bantuan. Nah, ini keputusan OKI dalam 2 hari yang lalu, dan kemarin Presiden Jokowi sudah langsung berjumpa dengan Presiden Amerika, menyampaikan langsung bahwa untuk menghentikan peperangan di Gaza. Lihat, tingkat tinggi bukannya pergi ke Israel tapi ke Amerika, karena itulah dalang aslinya. Kiba nikun le Amerika ide, kiba ikun ide maka menai pebut le Israel, menyahanai ikun tapu maka lanjutkan Israel. Karena Israel memang adalah tangan besi Amerika di Timur Tengah. Bayangkan itu. Jadi kita harus paham, memang nangronya Israel, ya. Israel itu nangro Amerika kecil, ya. Sedangkan Amerika nangro Israel yang besar katanya.